Perkenalan diri, nama saya Rabi Fadila, NIK 2142049. Saya akan menjelaskan tentang visualisasi secara kerja nozzle dan blend pada turbin uap, dan jelaskan konsep impulse dan rekertia. Klasifikasi berdasarkan prinsip perubahan energi. Berdasarkan prinsip perubahan energinya, turbin uap dibagi menjadi dua, yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Turbin impuls itu berarti perubahan energi dari energi potensial yang dimiliki oleh uap menjadi energi mekanik berupa putaran rotor itu dihasilkan dari gaya impuls. Gaya impuls dihasilkan apabila sebuah benda ditumpuk oleh benda lain dengan kecepatan tertentu. Pada turbin impuls, uap dialirkan melalui nozzle, kemudian oleh nozzle, uap ini akan diubah dari energi potensial yang tinggi, kemudian diubah menjadi energi kinetik yang tinggi, karena di sini kecepatannya juga lebih tinggi ketika keluar dari nozzle. Sehingga ketika kemudian uap ini mengenai sudu, maka kemudian sudu akan berputar dengan putaran yang tinggi juga. Karena uap memiliki energi kinetik yang tinggi. Kemudian sudu impuls itu memiliki ciri bentuknya adalah seperti bulan sabit, seperti ini. Bentuk sudu seperti bulan sabit. Kemudian kalau kita lihat ketika pada posisi terpasang, contoh sudu impuls, itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah sudu impulsnya. Ada beberapa sudu impuls yang terpasang pada sebuah cakram seperti ini. Kemudian contoh turbin impuls itu adalah yang pertama turbin impuls satu tingkat atau turbin Delaval. Turbin impuls satu tingkat atau turbin Delaval, turbin impuls Delaval itu terdiri dari satu buah nozzle konvergen divergen dan satu baris sudu impuls. Ketika uap itu masuk ke nozzle, di sini memiliki energi potensial atau tekanan yang tinggi. Kemudian ketika melewati nozzle, uap itu akan diubah energinya dari energi tekanan menjadi energi kinetik. Dari tekanan tinggi akan diubah menjadi kecepatan tinggi. Kemudian ketika melewati sudu impuls, ini karena bentuk penampangnya sama, celah antar sudu ini memiliki ukuran yang sama, maka di sini tidak akan terjadi perubahan kecepatan. Tekanan juga tidak akan berubah, sehingga di sini tekanan masih konstan. Kemudian kalau kita lihat kurva kecepatan dengan kecepatannya ketika aliran uap melintasi nozzle sampai kemudian keluar dari sudu, ketika melewati nozzle, di sini kecepatannya akan naik. Kemudian melewati celah ini tidak ada perubahan kecepatan, dan ketika mengenai sudu, kecepatan ini akan turun karena energi kinetik yang dimiliki oleh uap ini akan diubah menjadi energi mekanik berupa putaran sudu. Kemudian kalau kita perhatikan bentuk nozzle-nya adalah nozzle konvergen divergen. Kenapa menggunakan bentuk nozzle yang seperti ini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kecepatan yang besar. Untuk memperoleh kecepatan yang besar, digunakan nozzle konvergen divergen. Karakteristik dari nozzle konvergen divergen itu bisa dipelajari atau bisa dibaca lagi pada buku termodinamika, pada aliran fluida dengan kecepatan tinggi atau pada bab tentang compressible flow.
nozzle itu ada nozzle konvergen, kemudian ada nozzle divergen. Nah, ketika fluida itu masuk ke nozzle dengan kecepatan yang lebih kecil daripada kecepatan suara, maka nozzle konvergen ini akan membuat aliran fluida tersebut kecepatannya akan meningkat. Ketika kecepatan luas penampangnya ini mengecil, maka kemudian kecepatan di sini akan naik. Tekanan turun, kemudian kecepatan naik. Kecepatan naik, maka di sini bilangan Mach itu akan naik. Seperti kita ketahui bahwa ada beberapa jenis aliran berdasarkan kecepatannya. Berdasarkan kecepatannya, ada aliran sonik, yaitu yang bilangan Mach-nya itu sama dengan 1. Kemudian ada aliran subsonik, itu yang bilangan Mach-nya itu kurang dari 1. Dan ada aliran transonik. Ini yang sekitar 1. Kemudian ada supersonik, kalau ini lebih dari 1. Kemudian aliran hipersonik, kalau ini bilangan Mach-nya jauh lebih besar daripada 1. Bilangan Mach itu adalah suatu bilangan yang digunakan untuk mengkarakteristikkan efek kompresibilitas dari suatu aliran yang merupakan perbandingan antara kecepatan aliran rata-rata dibagi dengan kecepatan suara dalam suatu kondisi tertentu atau kecepatan suara lokal. Jadi ketika bilangan Mach-nya sama dengan 1, maka itu dinamakan dengan aliran sonik atau kecepatannya sama dengan kecepatan suara. Kurang dari 1, subsonik. Kemudian di sekitar 1,